Ichinose Honami, salah satu karakter paling apes yang ada di Classroom of the Elite. Ya, pada dasarnya idealis milik Ichinose itu sangat tidak cocok dengan konsep dari sekolah elit itu sendiri. Ichinose mungkin cocok dan memiliki aura untuk membimbing dan memimpin kelas, tapi perlu digarisbawahi ya, kalau Ichinose itu adalah pemimpin kelas ideal, kalau latarnya itu ada di sekolah biasa. Beda cerita kalau untuk sekolah elit, idealis Ichinose itu nggak masuk dengan konsep sekolah elit. Kalau kata beliau, Ichinose itu semakin kesini, semakin kesana. Ichinose salah satu pemimpin kelas paling nggak berkembang selama hampir 2 tahun di sekolah elit. Ichinose udah ketinggalan jauh dari Horikita dan Ryuen serta Sakayanagi. Bahkan Sabashira Sensei aja yang merupakan seorang guru dapat development karakter selama 3 volume terakhir. Lalu Ichinose kapan nih? Malah semakin kesini, bukannya berkembang, Ichinose itu malah mengalami penurunan. Gambaran dari seorang sadger ya Ichinose ini. Udah dilihatin beberapa ilustrasi yang Ichinose dapatkan, kalau nggak nampilin Ichinose nangis, ya ilustrasinya tuh nampilin sosok lemah dari Ichinose. Selama Ichinose masih mempercayai idealisnya sekarang, maka itu akan mencekik dirinya sendiri. Oke, saking banyaknya momen apes yang Ichinose lalui, gua akan ngelis beberapa momen apes dari seorang Ichinose Honami. So, siapkan sabuk pengaman, mari kita masuk ke pembahasannya. Latarnya saat ada di kelas 1 ujian voting kelas, Ichinose sempat mau dimanfaatkan oleh Nagumo. Saat itu Ichinose itu sedang kekurangan poin. Untuk mencegah adanya murid yang dikeluarkan di kelasnya, Ichinose itu butuh 20 juta poin pribadi. Dan Ichinose itu kekurangan 5 juta poin. Nagumo itu bersedia minjemin Ichinose poin, tapi dengan syarat Ichinose itu harus berpacaran dengannya. Untungnya pada saat itu Ayano Koji itu turun tangan untuk ngebantu Ichinose. Ayano Koji itu menjadi penghubung antara Ichinose dengan Ishizaki dan Ibuki. Ichinose dan Ishizaki itu serta Ibuki barter. Ishizaki dan Ibuki itu akan membayarkan poin ke Ichinose. Sebagai gantinya, kelas Ichinose itu harus memberikan suara pujian ke Ryuen agar Ryuen itu nggak didropot di ujian voting kelas. Pas itu latarnya itu di ujian voting kelas. Pas momen ini Ayano Koji itu sangat berjasa dalam membantu Ichinose untuk melepaskan Ichinose dari tangan Nagumo sementara nih gue katakan. Kalau Ayano Koji nggak turun tangan ngebantu Ichinose pada saat itu, udah sih bakalan jadi best couple ya, new couple and best couple, Nagumo x Ichinose. Nggak sampai di situ, sebelum itu juga Ichinose itu sempat diserang oleh Sakayanagi. Nah, Sakayanagi dan Nagumo itu punya kepentingan yang sama untuk menyerang Ichinose. Sebelum masuk jadi anggota OSIS, Nagumo itu nyuruh Ichinose untuk nyeritain masa lalunya kepada Nagumo. Nagumo itu yang udah tahu masa lalu dari Ichinose, nyeritain hal itu ke Sakayanagi agar Sakayanagi ngejatuhin mental Ichinose. Pada saat Ichinose ada di bawah, itulah kesempatan Nagumo mau cari muka ngebantu Ichinose. Itu rencana dari Nagumo. Dan pada saat itu motivasi Sakayanagi nyerang Ichinose untuk ngebuktiin ke Ayano Koji kalau Sakayanagi itu layak jadi lawan Ayano Koji. Sakayanagi setelah tahu masa lalu Ichinose dari Nagumo mulai nyebarin rumor tentang kejahatan yang pernah Ichinose lakukan. Rumor beredar kalau Ichinose dulunya itu adalah seorang pencuri. Yap, rumor itu sedikit mengguncang mental dari Ichinose. Bahkan Ichinose itu sampai ngurung di dalam kamar selama lebih dari seminggu lamanya. Itu salah satu titik terbawah dari seorang Ichinose Honami. Pada saat itu ada Ayano Koji lagi yang ngebantu Ichinose untuk lepas dari rasa bersalahnya. Masa lalunya Ichinose dulu memang pernah mencuri, tapi Ichinose mencuri saat itu hanya sekali saja. Dan Ichinose itu mencuri untuk memberikan adiknya sebuah hadiah ulang tahun jepit rambut. Ayano Koji itu ngedengerin semua curhatan dari Ichinose dari luar kamar. By the way, momen ini salah satu momen yang kutunggu di season ketiganya nanti ya. Dilihat dari fan artnya aja kerasa banget momen ini. Setelah curhat ke Ayano Koji, Ichinose itu mulai agak plong perasaannya. Di titik itu Ichinose itu bisa bangkit lagi. Nagumo itu kalah cepet sama Ayano Koji untuk ngebantu Ichinose yang ada di bawah. Lalu setelah Ichinose itu plong setelah cerita ke Ayano Koji, Ichinose itu memberanikan dirinya menyeritain masa lalunya tersebut di hadapan teman sekelasnya. Lalu setelah Ichinose diserang oleh Sakayanagi, di akhir kelas 1 ujian seleksi acara, kelas Ichinose itu kalah dengan kelasnya Ryuen. Ryuen pas itu baru balik ya jadi pemimpin kelas lagi, setelah hiatus selama beberapa bulan. Di saat itu Ryuen tuh menang dengan sebuah trik kotor. Menggunakan obat pencahar membuat teman sekelasnya Ichinose pada saat ujian dilaksanakan merasakan sakit perut, dan kelasnya Ichinose berakhir dengan kekalahan pada saat itu. Setelah itu Ichinose itu menyalahkan dirinya, harusnya dirinya pada saat itu bisa melakukan lebih baik lagi. Ichinose itu juga merasa tertinggal dari pemimpin kelas seperti Sakayanagi, Ryuen, dan Horikita. Di saat Ichinose lagi down karena insecure ya sama pemimpin kelas lain yang lagi berkembang, Ayano Koji itu ngejanjiin satu hal ke Ichinose untuk tetap bertahan dan bertemu di kamarnya sama seperti saat ini 1 tahun lagi.
Next, Ichinose mulai menyadari kalau di saat dia itu sedang susah, Ainokoji itu selalu ada di sisinya untuk ngebantu. Saat di ujian pulau tak berpenghuni tahun kedua, Ichinose itu lebih memprioritaskan Ainokoji ketimbang teman sekelasnya. Gantian Ichinose yang ngebantu Ainokoji. Di sini Ichinose itu ngasih informasi tentang Sukishiro, dan pada saat itu juga Ichinose itu keceplosan nembak Ainokoji, bilang kalau dia itu suka dengan Ainokoji. Setelah ujian pulau selesai, tepatnya latarnya itu di kapal, saat bagi Ainokoji untuk ngejawab perasaan dari Ichinose. Namun saat Ainokoji itu mau ngejawab perasaannya Ichinose, di sana ada Nagumo yang ngeganggu. Dan Nagumo itu ngompor-ngomporin Ichinose. Nagumo itu ngasih tahu ke Ichinose kalau Ainokoji saat ini lagi berpacaran dengan Karizawaki. Ichinose lalu merespon, tentu saja orang menawan seperti Ainokoji mustahil nggak mempunyai seorang pacar. Dan lalu Ainokoji itu ngaku ke Ichinose kalau dia itu sedang berpacaran dengan Karizawaki. Setelah mendengar hal itu, Ichinose itu pergi dengan menahan tangisannya. Di saat Ichinose ada masalah, di sana juga ada Ainokoji yang ngebantu. Itu merupakan hal wajar bagi Ichinose kalau mulai baper ke Ainokoji ya. Next, semenjak ujian suara bulat, Kanzaki itu udah kegatalan untuk ngubah kelasnya. Kanzaki itu merasa kalau kelasnya begini terus itu nggak akan mampu lulus sebagai kelas A. Setelah kelasnya turun ke kelas D, Kanzaki dan Himeno itu udah ada pergerakan untuk melakukan kudeta. Kebetulan Ainokoji juga itu sedang memantau kelasnya Ichinose. Ainokoji sempat ikut campur sedikit dalam masalah internalnya kelas Ichinose. Nggak kebayang kayak gimana nanti ya kalau kudeta yang dilakukan Kanzaki dan Himeno berhasil dilakukan. Bisa aja Ichinose itu terancam jadi target dropout nantinya. Intinya kondisi Ichinose saat ini hampir mirip sama Sakura. Bedanya sama Sakura, Ichinose itu memang punya bakat, seperti Ichinose itu pinter dan lumayan atletis juga kemampuan fisiknya. Serta Ichinose itu punya aura seorang pemimpin dan disukai oleh teman sekelasnya. Kalau di sekolah biasa, mungkin Ichinose itu adalah pemimpin kelas yang cukup ideal. Tapi kalau jadi pemimpin kelas dalam sekolah elit ini, kalau di sekolah elit ini pemimpinnya itu harus punya siasat dan melimpah strateginya dalam melakukan ujian khusus. Dan Ichinose itu nggak mau melakukan semacam trik atau siasat itu dalam ujian khusus. Pemikiran naif, polos, dan idealis Ichinose yang mau melindungi semua teman sekelasnya, lalu nggak mau memakai trik dalam ujian khusus, itu nggak bakalan tercapai di sekolah elit ini. Pada dasarnya, melindungi semua teman sekelas dan mau mencapai kelas A, itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Kalau mau mencapai kelas A tanpa ada yang dikeluarkan itu adalah hal yang mustahil. Seenggaknya kalau mau mencapai kelas A itu harus punya tekad untuk kehilangan satu atau dua teman sekelasnya. Intinya kenapa Ichinose apes mulu, pada dasarnya Ichinose dengan konsep sekolahnya aja bertolak belakang tuh ya. Ichinose itu akan terus apes dan susah naik ke kelas A kalau dia itu terus mengikuti idealisnya. Kebaikan Ichinose itu adalah salah satu kekuatan dan kelemahan milik Ichinose. Ya, salah satu development karakter yang cocok untuk didapatkan Ichinose itu adalah merubah idealisnya, merubah jalan berpikirnya, dan merubah kenaifannya. Ya, seenggaknya kalau Ichinose itu nggak mendapatkan development karakter, ya palingan gue berharap kalau Ainokoji itu pindah ke kelasnya Ichinose. Biar persaingan kelas di tahun ketiganya nanti menjadi seru dan merata aja gitu ya kekuatannya. Ainokoji jadi pemimpin kelas dan Ichinose serta Kanzaki jadi tangan kanannya, siap membantai kelasnya Horikita. Ya mungkin itu aja yang dapat gua bahas di video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye bye. Oh ya, dan absen di bawah juga tim Ichinose. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです